untuk informasi lebih dalam terkait dengan denda bagi mereka yang menggunakan maupun memfasilitasi haji ilegal, sudah bergabung bersama kami Yusron Ambari, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Selamat sore, Pak Ambari, Pak Yusron. Selamat sore, Mbak Nisrina. Baik, Pak Yusron, sebelum lebih lanjut kita membahas denda ataupun sanksi yang diterapkan, apakah sejauh ini sudah ada warga negara Indonesia yang terdampak terkait dengan aturan ini, Pak Yusron? Baik, yang pertama saya mau koreksi dulu tadi terkait dengan 30 orang jamaah Indonesia. Mereka tidak ditangkap, tapi mereka memang masuk ke Arab Saudi dan berencana untuk pergi haji. Nah, KJRI sudah menemui mereka dan menghimbau mereka untuk tidak memaksakan diri dan berangkat haji. Itu yang terkait 30 orang yang tadi disampaikan di awal. Kemudian kalau kasus penangkapan saat ini tanggal 25 Mei kemarin ada seorang warga negara Indonesia yang bersangkutan mukimin di Mekah itu ditangkap oleh aparat keamanan karena mempromosikan penyelenggaraan haji ilegal. Saat ini proses hukumnya sudah sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan KJRI akan mengawal kepastian hukum dari kasus ini. Itu Mbak Nisrina. Oke, terkait dengan WNI yang masuk ke Arab Saudi yang kedapatan masuk melalui visa ilegal, lantas ini bagaimana proses hukum selanjutnya Pak Yusron? Lalu seperti apa juga pendampingan yang diberikan KJRI kepada yang bersangkutan? Baik, untuk WNI ini yang tertangkap ya, karena ada dua kasus ya, yang satu yang tertangkap, satu lagi itu yang WNI yang masuk ke Arab Saudi dan ingin melaksanakan ibadah haji. Ya, okay. Nah, buat WNI yang sudah ketangkap dengan inisial KMR, itu ya KJRI akan memastikan hak-hak hukumnya terpenuhi. Kita akan mengawal kasusnya dan terus akan berkoordinasi dengan pihak keamanan Arab Saudi. Sementara bagi WNI yang datang ke Arab Saudi untuk berhaji dengan tidak menggunakan visa haji, visa yang resmi, sekali lagi KJRI terus menghimbau supaya mereka tidak memaksakan diri, tidak memaksakan diri untuk berangkat, tetap melaksanakan ibadah haji, karena saat ini pemerintah Arab Saudi sedang gencar-gencarnya melakukan razia, melakukan pemeriksaan terhadap semua orang yang masuk Mekah dan berada di kota Mekah. Dan bagi mereka yang tidak memiliki izin haji, mereka akan dipulangkan. Kalau mereka memang ilegal berada di Arab Saudi akan langsung Oke, Pak Yusron. Sampai saat ini belum ada ancaman hukuman ditetapkan. Oke, belum ada ancaman hukuman hingga saat ini. Oke, membahas terkait dengan WNI berinisial KNR yang tertangkap ini yang Anda sebut mempromosikan terkait dengan haji ilegal. Ini bagaimana, di mana dan bagaimana ini proses mempromosikannya? Bisa Anda jelaskan? Baik, jadi yang bersangkutan itu promosi di media sosial miliknya. Kemudian ada seorang aparat keamanan yang berpura-pura menjadi pembeli. Nah, dalam proses itulah kemudian bukti kuat terkait dengan tindakan yang bersangkutan dari beberapa hal yang seperti adanya sertifikat haji dan lain sebagainya, dan juga yang bersangkutan juga sudah mengakui. Jadi yang bersangkutan ditangkap pada tanggal 25 yang lalu. KJRI sudah mendatangi kantor kepolisian dan mendapatkan informasi yang tadi saya sampaikan. Oke. Sejauh ini dengan penangkapan KNR ini, apakah KJRI sendiri mendeteksi adanya pola ataupun juga jaringan tertentu yang memfasilitasi terkait dengan haji ilegal ini, Pak Yusron? Yang jelas memang beberapa waktu menjelang haji itu KJRI juga banyak melihat banyaknya promosi-promosi haji ilegal yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia melalui media sosial. Jadi sekali lagi KJRI menghimbau supaya bagi warga negara Indonesia terutama yang tinggal di Arab Saudi untuk tidak melakukan promosi atau tidak berjualan paket-paket haji ilegal, karena ya itu tadi, pengawasan sangat ketat. Tidak hanya pengawasan di lapangan, tapi pengawasan di sosial media pun akan diperketat oleh aparat keamanan Arab Saudi. Oke.
Tadi sudah ditemukan sebelum penyelenggaraan ibadah haji, KJRI sendiri sudah menemukan sejumlah kasus atau yang menjurus terkait dengan penyelenggara haji ilegal tersebut. Lantas bisa Anda jelaskan bagaimana kemudian KJRI mengidentifikasi pelaku dan juga fasilitas yang ilegal ini, Pak Yusron? Baik, sebagai informasi kami di KJRI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan ya. Jadi kami sebatas menghimbau kepada warga negara Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Jika kami melihat adanya promosi-promosi yang ada di sosial media dari warga kita, biasanya kami akan melakukan DM ke sosmed yang bersangkutan dan mengingatkan mereka. Karena sekali lagi tidak hanya di lapangan, tapi sosial media pun ada pengawasan yang cukup ketat oleh aparat keamanan Arab Saudi. Jadi ya sekali lagi hati-hati bagi WNI yang tinggal di Arab Saudi tidak melakukan hal tersebut. Oke. Anda dari awal tadi menghimbau secara terus-menerus, apalagi ini himbauan diberikan melalui media sosial. Dan sejauh ini juga apa saja kemudian sosialisasi lainnya yang telah dan kemudian akan dilakukan KJRI seputar haji kepada WNI, Pak Yusron, untuk tentunya ini terkait dengan praktek haji tanpa izin resmi. Ya. Baik, KJRI kembali menghimbau kepada warga negara Indonesia yang tidak memiliki izin resmi untuk berhaji, untuk tidak memaksakan diri berhaji. Denda tahun ini ada peningkatan yang signifikan, double daripada denda yang diterapkan tahun lalu. Kalau tahun lalu denda bagi pelaku adalah 10.000, tahun ini dendanya naik menjadi 20.000. Sementara dan ditambah penjara dan juga deportasi, tentu deportasi kena ban 10 tahun. Sementara bagi penyedia fasilitas haji ilegal, dendanya kalau tahun lalu 50.000, maka tahun ini naik menjadi 100 hingga 100.000 real plus penjara dan juga deportasi. Jadi sekali lagi hati-hati bagi warga negara kita yang ingin berhaji, jangan mudah tergoda oleh tawaran-tawaran haji tanpa antri dan lain sebagainya. KJRI terus melakukan sosialisasi mengenai hal ini sejak bulan awal April 2025. Kami sudah melaunching program Jihad Medsos. Intinya adalah untuk memberikan edukasi publik kepada warga negara Indonesia yang ingin berhaji agar bijak dalam menyikapi perintah Allah untuk berhaji. Jangan sampai uang hilang, haji melayang. Itu tagline yang kami gunakan, Mbak Nisrina. Oke, iya, ini memang kalau kita melihat sanksi yang nanti akan diterapkan bagi itu jemaah ataupun juga penyelenggara haji tidak resmi begitu, ini cukup mengerikan begitu ya Pak, sehingga ini memang harus dihindari oleh WNI. Mungkin bisa Anda jelaskan terkait dengan perbedaan visa ziarah dan juga visa haji itu sendiri kepada para WNI yang mungkin belum mengetahui, Pak Yusron. Baik, jadi dalam penyelenggaraan haji ini ada beberapa jenis haji yang memang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Yang pertama adalah tentunya haji reguler dan haji khusus ya. Itu berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk warga negara Indonesia. Dan itu semua pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Agama, sementara untuk haji khusus dilakukan oleh travel haji. Kemudian kedua ada lagi jenis haji namanya haji mujamalah. Itu biasanya merupakan undangan dari kerajaan Arab Saudi kepada individu tertentu. Proses hajinya sepenuhnya difasilitasi oleh pemerintah Arab Saudi. Kemudian ada lagi yang juga banyak dijual di Indonesia adalah haji furoda. Ini juga kategorinya sah, dalam artian calon jemaah akan mendapatkan undangan berupa visa haji, yang mana visa haji itu dapat diterbitkan jika calon jemaah membeli paket haji melalui aplikasi musuh. Jadi 3 jenis haji tadi itu aman dan sah berdasarkan ketentuan dan aturan di Arab Saudi. Sementara ada 3 haji lagi juga yang banyak saat ini juga diperjualbelikan di tanah air itu. Yang keempat adalah haji dakhili. Nah, haji dakhili jadi haji dakhili ini diperuntukkan khusus untuk penduduk atau residen
baik itu WNA maupun warga negara asing yang tinggal di Arab Saudi. Syaratnya harus memiliki iqomah atau izin tinggal. Nah, saat ini sayangnya marak juga diperjualbelikan haji dakhili di tanah air, di mana orang yang akan berangkat haji, calon jamaah itu sejak awal beberapa bulan sebelum bulan Ramadan, mereka seakan-akan membeli visa, membeli iqomah. Jadi ada sponsor yang bertindak sebagai sponsornya sehingga dia bisa mendapatkan iqomah, dan dasar dari iqomah itulah dia bisa membeli paket haji dakhili di Arab Saudi. Kemudian yang kelima ada lagi haji amil musimi. Ini juga banyak diperjualbelikan di tanah air. Jadi setiap musim haji memang pemerintah Arab Saudi itu mendatangkan tenaga kerja musiman ke Arab Saudi untuk membantu pelaksanaan haji. Sayangnya kembali ada pihak-pihak yang kemudian menjual paket haji ini, mereka seakan-akan bekerja musiman tapi selama di sini mereka melaksanakan ibadah haji. Sebagai informasi, visa pekerja musiman itu dilarang untuk berhaji. Jadi kalau nanti dalam perjalanan mereka bermasalah, mereka akan terkena hukuman yang tadi kita sebutkan di awal. Dan kedua, ada juga potensi masalah lainnya adalah pada saat mereka ingin pulang, ada proses exit dari imigrasi yang melibatkan sponsor. Tahun lalu ada kasus di mana orang-orang Indonesia yang ingin kembali dipersulit, akhirnya mereka juga terkena deportasi. Yang terakhir adalah visa ziarah atau visa umroh. Nah, ini sama sekali tidak boleh menurut aturan Arab Saudi. Oke, jadi memang sudah tidak ada celah lagi bagi pelaku berangkat haji dengan tanpa menggunakan visa haji, ataupun ini berangkat haji tanpa atau tidak resmi begitu ya, karena pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi ini sangatlah ketat begitu ya. Pak Yusron berbicara terkait dengan Mbak Nisrina, kemarin saya baru saja mengunjungi kota Mekah. Untuk masuk ke kota Mekah saat ini pemeriksaannya saya sampai 3 kali diperiksa, padahal saya menggunakan mobil CD ya, mobil konsulat 1, mobilnya konsul jenderal, dan itu tidak pandang bulu, saya tetap ditanya, diperiksa, dicek dokumen saya untuk bisa masuk ke kota Mekah. Kemudian juga saat ini pemerintah aparat keamanan Saudi sangat gencar melakukan razia. Sudah banyak warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang dibuang keluar kota Mekah buat mereka yang tidak memiliki izin tinggal di Mekah. Kalau kita lihat saat ini suasana Mekah sangat sepi. Pergerakan orang itu sangat sedikit karena mereka semuanya takut untuk bergerak keluar, dan di Masjidil Haram pun kalau mau masuk itu ada pemeriksaan izin itu tadi. Jadi ya hati-hati, sekali lagi jangan nekat buat mereka yang sudah ada di sini, jangan nekat untuk berhaji. Oke, ini juga himbauan kepada WNI yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji ya, untuk tetap serta membawa identitas diri, terutama visa itu tadi ya. Oke, Pak Yusron, terkait dengan sanksi sendiri sejauh ini apakah sudah ada komunikasi yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan juga Arab Saudi, terutama ini terkait dengan pembayaran denda, ini nanti mekanismenya akan seperti apa, dan ini juga terkait dengan WNI yang sudah tertangkap atau ditangkap, ini apakah juga ada resiko mereka akan masuk daftar hitam permanen? Itu nanti semua akan tergantung proses pengadilan, Mbak Nisrina. Kalau pengadilan menetapkan yang bersangkutan bersalah, dan juga dendanya itu 20.000 itu maksimal ya, hingga 20.000 bagi pelaku, dan bagi penyedia fasilitas hingga 100.000. Nah, jadi besaran dendanya itu akan ditentukan oleh pengadilan kemudian. Jadi yang untuk kasus KMR ini sampai sekarang belum berjalan proses pengadilannya, jadi nanti dan kita akan terus mengawal kasusnya, Mbak. Oke, baik. Semoga diskusi ini bisa menjadi... soal apa tadi, deportasi ya. Bagi warga negara asing yang dideportasi dari Arab Saudi, otomatis akan terkena blacklist, artinya dicekal, tidak dapat masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Baik, ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat agar semuanya, WNI terutama, agar tidak coba-coba untuk berangkat haji tidak resmi atau dengan visa ilegal begitu.
Terima kasih Yusron Ampari, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, telah bergabung dan berbagi informasi bersama kami dalam Berita Satu Sore. Selamat beraktivitas kembali.